Salam, selamat pagi, Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun berada. Hari ini kita memasuki hari terakhir di bulan Januari. Kiranya berkat Tuhan yang melimpah sepanjang satu bulan ini boleh membawa kita untuk hidup semakin mencintai Tuhan, hidup di dalam ketaatan dan kesetiaan, dalam menyembah dan memuliakan Tuhan. Sejenak sebelum kita menjalani segala aktivitas kita sepanjang hari ini, mari kita bersama-sama untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang memberangkatkan kita menjalani setiap aktivitas pekerjaan kehidupan kita pada hari ini. Kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk anugerah hidup yang baru yang kami terima pada pagi hari ini. Kami bersyukur buat penjagaan perlindungan-Mu dalam istirahat malam yang telah kami lalui. Berkati hati, pikiran, dan pendengaran kami untuk mendengarkan sabda firman-Mu ya Tuhan. Boleh berakar, bertumbuh, dan berbuah dalam hidup kami hari lepas hari. Dalam Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa kepadamu. Amin. Kebenaran firman Tuhan bagi kita pada hari ini, Senin 31 Januari 2022. Sebagaimana yang tertulis di dalam kitab Yeremia pasal 32 ayat 17. Yeremia 32 ayat 17, demikian firman Tuhan. Ah, Tuhan Allah, sesungguhnya Engkaulah yang telah menjadikan langit dan bumi dengan kekuatan-Mu yang besar dan dengan lengan-Mu yang terentang. Tiada suatu apapun yang mustahil untuk-Mu. Ah, Tuhan Allah, sesungguhnya Engkaulah yang telah menjadikan langit dan bumi dengan kekuatan-Mu yang besar dan dengan lengan-Mu yang terentang. Tiada suatu apapun yang mustahil untuk-Mu. Sampai di sana kebenaran firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan, Nabi Yeremia menjalani kehidupan yang sukar. Allah memakai dia dengan cara yang menyolok untuk menyampaikan firman-Nya tentang hukuman dan pengharapan kepada bangsa Yehuda. Tapi dalam sebagian besar pelayanannya sebagai nabi, Yeremia harus bergumul dengan perannya. Penyebab paling utama adalah bahwa orang-orang tidak menyukainya. Mereka menganggap dia sebagai seorang pengkhianat, lalu memukuli dia dan memenjarakannya dalam sel bawah tanah. Setelah menyampaikan apa yang harus disampaikannya, Yeremia menyadari bahwa kurangnya respons yang positif membuat kehidupannya semakin sukar. Firman Tuhan pada pagi hari ini ingin mengingatkan siapa yang lebih berkuasa dari setiap persoalan-persoalan yang dihadapi oleh Yeremia karena panggilan yang ditetapkan oleh Allah kepada dirinya. Ah Tuhan Allah, sesungguhnya Engkaulah yang telah menjadikan langit dan bumi dengan kekuatan-Mu yang besar dan dengan lengan-Mu yang terentang. Tiada suatu apapun yang mustahil untuk-Mu. Itulah keyakinan dari Nabi Yeremia. Dalam kehidupan Yeremia kita melihat bahwa mengikut Allah dengan setia dan melakukan pekerjaannya bukanlah hal yang mudah.
Kita bisa menderita, mengalami perlakuan yang tidak adil, dan merasa tidak dipedulikan dan tidak menjadi populer. Yesus berkata bahwa kalau dia sendiri mendapatkan perlakuan seperti itu, para pengikutnya juga harus mengharapkan perlakuan yang sama. Sebagaimana dalam Yohanes 15 ayat 20. Kalau kita merasa tidak bahagia seperti yang dirasakan oleh Yeremia, kita boleh bersikap jujur kepada Tuhan. Kita boleh mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan bahkan menyerukan keluhan-keluhan kita. Allah mampu mengatasi perasaan kita yang sebenarnya. Sebagaimana Allah yang Maha Kuasa, yang menjadikan langit dan bumi dengan kekuatannya yang besar dan dengan lengannya yang selalu terentang. Kiranya kasih setia, kuasa Tuhan senantiasa menyertai kita. Karena itu biarlah kita terus merespon apa yang menjadi panggilan Tuhan, pemilihan Tuhan dalam hidup dan kehidupan kita. Lihatlah alam semesta ini, dia bercerita tentang kemahakuasaan, tentang kebaikan yang daripada Tuhan. Kiranya hidup kita sepanjang hari ini terus menyatakan kebaikan, kasih yang daripada Tuhan. Percayalah kepadanya bahwa Dia senantiasa hadir. Mohonkanlah pertolongan dari kuasa Tuhan yang menyertai-Mu. Terima kasih Bapa dalam surga untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan pada pagi hari ini. Kami semakin mengerti bagaimana kuasa-Mu yang terus-menerus hadir, bahkan cakrawala, langit, dan bumi bercerita, bersaksi tentang kemahakuasaan-Mu, kehadiran-Mu dalam hidup kami. Temanilah kami Tuhan sepanjang hari ini dalam menyatakan cinta kasih-Mu melalui pekerjaan, kehidupan, keluarga kami, dimanapun kami berada. Kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini. Allah yang Maha Kuasa berotoritaslah dalam hidup kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, sampai berjumpa.